Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Nabila Putri Susanto, NIM 12020808007 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Kimia. Di sini, saya akan membuat media pembelajaran ICT tentang koloid. Selamat menyaksikan. Mungkin untuk materi koloid ini sudah tidak asing lagi bagi anak SMA, terutama pada siswa kelas 11. Di sini, saya membuat media pembelajaran berbasis ICT dengan mengembangkan poster ASM koloid yang telah saya buat pada pertemuan sebelumnya. Di sini terdapat poster yang telah saya buat. Dalam poster tersebut, terdapat kompetensi dasar, indikator, dan penjelasan tentang koloid. Adapun kompetensi dasar pada ASM koloid di sini menganalisis sifat-sifat koloid dan indikatornya, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat koloid. Sebelum ke pembahasan, apakah ada yang tahu apa itu koloid? Oke, koloid adalah campuran heterogen, sehingga koloid terdiri dari dua fase zat yang berbeda. Pasangan dua fase itulah yang membedakan jenis koloid. Partikel dalam koloid cukup besar untuk dapat menghamburkan cahaya atau menghasilkan efek tindal. Apa yang dimaksud dengan efek tindal? Apakah ada yang tahu? Oke, efek tindal yaitu gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini diakibatkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Dan efek tindal juga ditemukan oleh Johann Tindal pada tahun 1820 sampai 1893. Johann Tindal juga seorang pandai fisika dari Inggris. Sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek tindal. Ditemukan oleh Johann Tindal. Merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Yang dimana ketika ada perkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan. Sehingga kita tidak dapat melihatnya. Selanjutnya ada gerak Brown. Ditemukan oleh Robert Brown yang berhasil mengamati gerakan partikel koloid yang dimana secara mikroskopis partikel-partikel koloid akan bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam keadaan pendispersinya. Gerakan ini disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersinya. Selanjutnya, adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan atau ion pada permukaan koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan menarik ini dikarenakan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Selanjutnya, koagulasi koloid merupakan proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses pengumpulan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan,
dan penambahan elektrolit, dan lain-lain. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah atau hemodialisis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid yang dimana kutub negatifnya disebut katoda dan kutub positifnya disebut anoda. Koloid liofil dan liofob. Liofil merupakan partikel dengan jet terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan liofob merupakan partikel dengan jet terdispersi yang tidak menarik mediumnya dan cenderung encer. Yang terakhir ada koloid pelindung. Liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari liofob. Karena dengan begitu partikel liofil akan menjadi pelindung liofob dari koagulasinya. Mungkin cukup sekian video media pembelajaran berbasis ICT tentang ASM koloid yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.